Shalom. Kita mau belajar firman Tuhan, kita masih di tema relevan. Di bagian ketiga ini kita akan belajar, yaitu how to become a relevant Christian. Atau bagaimana menjadi seorang Kristen yang relevan. Nah, saudara, ada 3 poin yang kita mau belajar di sini. Yang pertama, kita harus mengerti siapa kita dan siapa yang kita wakili. Bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang relevan, kita harus mengerti siapa kita dan siapa yang kita wakili. Pertanyaannya, emangnya kita siapa? Nah, menurut firman Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, coba buka. Dikatakan demikian, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya katakan amin. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh status menjadi anak-anak Allah. Kita harus tahu dulu ini. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka jaga kesaksian hidupmu di luar sana. Sebagai kitab yang ke-67. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini, diri kita ini, hidup kita ini adalah suratan Kristus yang hidup yang dapat dibaca oleh semua orang. Harus dijaga kesaksian kita sebagai anak Allah. Kalau enggak, dunia mencibir. Kalau enggak, kita tidak menjadi jembatan. Tapi kita menjadi tembok. Sikap kita yang tidak kita jaga sebagai anak-anak Allah bisa menjadikan kita menjadi tembok, menjadi pembatas, menjadi penutup akses kepada orang-orang di luar sana untuk datang kepada Tuhan. Nah, yang kedua, sadari dan mengerti bahwa kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi kita tidak sekedar dijadikan menjadi anak-anak Allah, tapi kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Sudah dibasuh oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Katakan begini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, setiap orang yang percaya kepadanya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Oleh karenanya jangan cemari lagi dirimu dengan hal-hal yang bersifat dosa. Karena kita sudah dikuduskan. Sekali untuk selama-lamanya. Apa yang dimaksud sekali untuk selama-lamanya? Artinya begini, kematian Yesus di kayu salib itu cukup untuk mengampuni kita dari setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Tidak perlu lagi Yesus harus mati 2 kali di kayu salib untuk menebus saudara, untuk menyucikan, menguduskan kita dari dosa kita, itu maksudnya. Jadi sekali aja Yesus mati di kayu salib itu cukup untuk selama-lamanya. Kalau kita berbuat dosa, kesalahan lagi, cepat-cepat minta ampun. Itu kata Alkitab. Amin. Jadi ketahui, sadari itu. Jadi seharusnya tidak ada lagi segala bibit-bibit dosa yang melekat di dalam diri kita. Karena kita sudah dikuduskan. Kalaupun itu ada, cepat bereskan. Yang ketiga, kita bukan dari dunia ini. Di dalam Yohanes 17, 14, 15. Dikatakan begini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Siapa yang dimaksud di sini bukan dari dunia? Murid-murid Kristus. Siapa lagi? Orang percaya kepada Kristus melalui pemberitaan para murid itu. Sama seperti aku bukan dari dunia, kata Yesus ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Langsung ayat 18 saja. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yesus berkata, setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita diberi status menjadi anak-anak Allah, dan kita dikuduskan dari semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita oleh kematian dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib.
Dan yang ketiga dikatakan kita tidak berasal dari dunia. Oleh karenanya di dalam Roma 12 ayat 2 itu dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Karena benih kita bukan dari dunia, DNA kita bukan dari dunia, kita berasal dari sorga. Itu sebabnya dunia membenci kita. Kalau di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20, Paulus berkata bahwa kita adalah utusan Kristus. Dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau di dalam teks bahasa Inggris dikatakan kita ini adalah ambasadornya Tuhan. Duta-dutanya Kristus di dunia ini. Jadi yang pertama yang harus kita mengerti, harus kita pahami, supaya kita menjadi orang Kristen yang relevan, kita harus mengerti siapa kita dan siapa yang kita wakili ketika kita ada di dunia. Ingat, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita tidak berasal dari dunia. Kita bukan dari dunia ini. Kita musafir ke dunia ini, kita perantau ke dunia ini. Itu sebabnya kita enggak boleh sama kelakuannya dengan orang-orang dunia. Siapa yang kita wakili di dunia ini? Kristus yang mengutus kita. Jadi yang kita bawa nama Tuhan, yang kita bawa nilai kerajaan Allah, itulah yang kita hadirkan di dunia ini. Kita harus berbeda dari dunia. Cara pandang kita, gaya hidup kita, tingkah laku kita harus berbeda. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi jembatan. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi penghubung. Kalau tidak, kita tidak bisa membawa orang kepada Kristus. Tapi kita akan menjadi tembok yang menutup akses kepada Kristus. Karena orang akan berkata begini, katanya anak Tuhan. Katanya orang Kristen itu, orang percaya itu sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Tapi kok kelakuannya begitu? Apakah Bapak Ibu, saudara semua bisa memahami ini? Amin. Amin. Kita harus berbeda. Nggak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus tunjukkan karakter yang berbeda. Kesaksian kita harus jelas. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara ya. Dan tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Kalau di dunia kerja, saudara harus paham itu. Siapapun saudara, apakah itu di dunia kerja wira swasta, di mana saudara bekerja di perusahaan swasta, kerja sama orang, atau sebagai PNS atau ASN, bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada, supaya saudara menjadi saksi Kristus. Ya, kalau waktu jam kantor pulang jam 4, pulanglah jam 4, bila penting setengah 5. Jangan begitu saudara dikasih istirahat lalu enggak pulang-pulang lagi ke kantor. Itu bukan gaya hidup anak-anak Tuhan. Bukan. Itu orang-orang dunia. Kita harus menunjukkan sebuah nilai yang berbeda. Kita adalah utusan Kristus di dunia ini. Kita harus menunjukkan sebuah perubahan sikap yang berbeda dari dunia ini. Kalau enggak ada bedanya kita dengan orang dunia. Dulu sebelum di dalam Kristus pemabok, penjudi. Setelah di dalam Kristus tetap juga pemabok, penjudi. Apa bedanya? Dulu sebelum di dalam Kristus penjinah. Setelah di dalam Kristus penjinah juga. Hanya lebih pintar menyembunyikan perzinahannya. Apa bedanya? Orang tidak akan melihat Kristus di dalam kita. Dulu sebelum di dalam Kristus ujian nyontek. Setelah di dalam Kristus makin lihai nyonteknya. Apa bedanya? Apakah seperti itu nilai kerajaan Allah? Tentu tidak.
Tanpa kita sadari, kalau kita tidak menjaga kesaksian kita di dunia ini sebagai kitab ke-67 yang adalah surat Kristus yang hidup, sebenarnya kita sedang mempermalukan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Tapi mari kita belajar. Yang lalu-lalu biarlah berlalu, biarlah itu menjadi masa lalu kita. Tapi mulai saat ini ke depan kita bangun sesuatu yang baru, hal-hal baik di dalam Tuhan. Yang berarti katakan amin. Nah yang kedua yang mau kita lihat, bagaimana caranya supaya kita menjadi seorang Kristen yang relevan, kita harus berjalan di dalam kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita menjadi orang percaya yang relevan? Kita harus hidup dan berjalan di dalam kasih. Segala tindakan kita itu didasari oleh karena kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Relevansi yang sejati itu harus lahir dari kasih. Kalau tidak, itu enggak sejati. Jangan-jangan ada udang di balik peyek. Kasih yang melihat manusia dengan belas kasihan, yang memahami pergumulan mereka dan rindu membawa mereka kepada keselamatan dalam Kristus. Jadi semua kita lakukan pertama karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita mengasihi mereka. Mereka perlu Kristus, mereka perlu Injil. Oleh karenanya kita harus menjadi manusia yang relevan, menjadi orang percaya yang relevan. Ingat yang saya sampaikan minggu lalu ya. Jangan hanya gara-gara daging babi yang difermentasi, yang disebut dengan pekasam atau kita di sini jukut, lalu Injil ditolak orang. Saya tahu tidak semua orang suka makan daging babi yang difermentasi menjadi jukut yang baunya aduhai itu. Tapi jangan hanya gara-gara makanan itu kita tidak bisa menjangkau jiwa bagi Kristus. Kalau saudara mengasihi mereka, saudara harus rela menanggalkan keegoisan itu demi Injil sampai kepada mereka. Amin, saudara. Sekalipun awal-awalnya memang gak enak. Saya udah cerita kepada saudara. Awalnya saya makan itu gak dikunyah, gak mau saya lama-lama baunya dalam mulut saya. Saya telan aja, dorong pakai air gitu loh. Sampai keluar air mata. Sampai biji mata mau keluar rasanya. Karena potongan dagingnya besar-besar, saudara. Ya, tapi puji Tuhan. Setelah itu saya ketagihan sampai sekarang. Kalau ada yang jukut-jukut begitu itu saya suka, saudara. Ya. Kalau ada jukut di rumah saudara boleh bagilah. Bagio, jangan makan sendiri ya. Ya. Dan melalui itu Injil bisa diterima orang. Kita bisa menjangkau orang, saudara. Ya. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa itu. Jangan hanya perkara sepele. Sekarang gawe dayak. Manfaatkan momen itu membawa jiwa kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Saudara kalau ada gawe dayak diundang pergilah. Tapi jadilah di sana menjadi saksi. Saudara tidak harus perlu minum arak mabok di sana. Ngerti enggak saudara? Ngerti? Hadir aja, diundang hadir. Masih banyak makanan-makanan lain yang bisa kita makan di sana. Amin. Tidak perlu di sana, oh nggak bisa dalam nama Yesus, haram semua ini. Nggak perlu begitu. Nanti orang mereka langsung bilang begini, ah ngapain kita itu orang Kristen nggak bisa dekat dengan kita. Kita harus berdoa. Sedapat mungkin kita relevan di sana. Amin. Coba kita bangun jembatan-jembatan itu. Supaya Injil tidak ditolak dan orang itu diselamatkan oleh Tuhan. Dengan demikian kan mereka akan bisa ngobrol dengan kita.
Nanti kesempatan kita bersaksi. Next. Orang tidak peduli seberapa besar kita tahu sebelum mereka tahu seberapa besar kita peduli. Jadi pada umumnya manusia itu, Bapak Ibu, mereka akan melihat seberapa besar kepedulian kita kepada mereka. Bukan seberapa besar kita tahu tentang firman, bukan itu. Next. Orang membuka hatinya bukan kepada orang yang banyak tahu, tetapi kepada orang yang benar-benar peduli. Kalau mereka melihat kita bahwa kita benar-benar peduli terhadap mereka, mereka akan membuka hati. Jadi kalau digambarkan dalam iman Kristen itu seperti ini. Iman kita kepada Tuhan itu seharusnya melahirkan kasih. Dan kasih itu harus diwujudkan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Kasih yang ada dalam diri kita. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Dipraktekkan dalam visi. Kalau kita ada visi di gereja kita, masih ingat apa visi gereja kita? Menjadi jemaat yang unggul dan menjangkau jiwa bagi Kristus. Nah, kasih itu, ketaatan itu kita praktekkan di dalam visi ini. Dan disampaikan di dalam bentuk relevansi. Atau disampaikan secara relevan. Untuk menyampaikan kasih kita kepada mereka, kita perlu pikirkan bagaimana caranya supaya tepat. Sehingga mereka bisa berjumpa dengan kasih Kristus. Mereka diselamatkan. Next. Prinsip yang ketiga atau poin yang ketiga bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang relevan, yaitu memegang prinsip kebenaran. Dalam semua usaha kita untuk menjadi relevan, sangat penting bagi kita untuk membedakan dengan jelas antara prinsip dan cara. Prinsip itu adalah kebenaran kekal yang tidak pernah berubah, apapun budaya, zaman, atau konteksnya. Itu prinsip. Jadi kebenaran adalah kebenaran. Caranya nanti kita boleh pikirkan seperti apa. Mau kita masuk di kebudayaan, di budaya yang seperti apa, kita harus tetap membawa prinsip kebenaran. Dosa adalah dosa, kebenaran adalah kebenaran. Amin. Nah, waktu saya ke Korea Selatan beberapa tahun yang lalu, kami kan berangkat ke sana rombongan dengan ketua Yayasan Wahana Anak Muda yang ada di Pontianak. Lalu kita tengah berdiskusi, beliau bilang begini, mau nggak Bapak Ibu satu waktu kita ke Afrika yuk? Karena ke sana pun jaringan WM itu, Wahana Anak Muda itu ada. Lalu beliau bercerita, biar nanti Bapak Ibu lihat, di Afrika itu ada sebuah desa memiliki budaya yang sangat unik. Uniknya itu seperti ini. Jadi setiap rumah itu punya obor di depan pintunya. Dan obor itu merupakan pertanda di dalam rumah itu. Kalau obor itu malam-malam menyala, itu berarti sang suami lagi ada di rumah. Tapi kalau obor yang di pintu itu padam, itu berarti sang suami sedang tidak ada di rumah. Mungkin keluar kampung, keluar desa, keluar kota, nggak tahu kita. Dan setiap obor yang mati di depan pintu, artinya tidak ada suami di rumah. Kalau ada tamu pendatang yang laki-laki, boleh masuk dan tidur dengan istri orang itu di dalam. Itu budaya di sana. Wah, saya bilang budayanya kacau juga itu, enggak usah kita ke situ. Dan itu memang budaya seperti di sana. Makanya beliau katakan demikian. Makanya kalau Afrika itu menempati urutan pertama penyakit HIV, salah satu penyebabnya itu. Tapi ke tempat-tempat seperti itu, kalau orang percaya masuk dan menjadi orang percaya yang relevan, tetap harus berbicara kebenaran adalah kebenaran. Jangan lalu katakan demikian, tapi kita kan harus relevan Pak. Mumpung obornya tidak nyala, marilah kita masuk ke dalam.
karena budaya setempat jangan begitu. Kita harus tetap berkata bahwa itu adalah dosa, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Kita harus tetap sampaikan kebenaran firman Allah di sana. Dengan cara bagaimana? Itu yang perlu kita doakan, minta hikmat dari Tuhan. Tapi puji Tuhan, sekarang kan daerah-daerah Afrika udah banyak yang dijangkau oleh Injil. Dan mereka di sana mengalami kebangunan rohani dan mulai meninggalkan budaya-budaya seperti itu. Dan dulu pun saya dengar di Kalimantan Barat ada juga tempat-tempat tertentu begitu. Kalau contohnya ada pendatang bertamu di daerah itu, lalu tinggal dan nginap di rumah tertentu, yang punya rumah itu punya anak gadis, yang datang ini laki-laki, boleh tidur tamu ini dengan anaknya. Dulu sebelum Injil masuk. Tapi sekarang Injil telah mengubahnya. Amin. Membawa orang kepada kebenaran, itu maksudnya. Kebenaran tetap harus dinomorsatukan. Nanti metodenya perlu dibicarakan. Next. Prinsip meliputi kesucian hidup. Artinya kesucian, kekudusan tetap harus menjadi kebenaran yang harus diberitakan. Kasih kepada Allah dan sesama, keadilan, iman kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kepada suku manapun, budaya seperti apapun kita masuk, kita harus sampaikan bahwa jalan keselamatan itu hanya ada satu di dalam Yesus Kristus. Hanya itu. Pengampunan dosa melalui salib dan hidup dalam kekudusan. Itu harus kita sampaikan sebagai kebenaran mutlak yang tidak bisa ditawar. Pengampunan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan karena Allah itu adalah kudus, hendaklah kita juga hidup kudus. Itu kata firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan bertumbuh di dalam kasih ke arah Kristus. Tetapi kita tetap memberitakan kebenaran, menyatakan kesalahan, saudara. Nah, dalam Efesus pasal 4 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus ini maksudnya, yang adalah kepala. Artinya begini, kalau kita mendasari semua perbuatan kita dalam kasih dan berpegang kepada prinsip kebenaran, kita akan bertumbuh di dalam kasih ke arah Kristus. Akan semakin bertumbuh. Tanpa mengabaikan hal yang kedua ini, yaitu beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang percaya katakan amin. Dikatakan sampaikan kebenaran. Kalau ada kesalahan-kesalahan harus dinyatakan dengan teguran-teguran. Cara menegurnya yang perlu kita pikirkan seperti apa. Artinya begini, kalau ada orang berutang sekian lama nggak bayar-bayar, kita harus katakan itu salah. Harus katakan. Sebab nanti kalau begitu bisa jadi orang tidak datang kepada Kristus karena itu. Aku nggak mau lagi datang kepada Tuhan. Aku tidak mau lagi ibadah di GBJ sampai Putus Iba. Kenapa? Karena si itu ada di situ itu tuh punya utang sekian lama nggak bayar-bayar gitu loh. Kita sebagai orang percaya kita harus katakan sikapmu ini salah. Kamu harus bayar utangmu. Harus bayar. Kalau kita dipercayakan Tuhan melayani seorang koruptor atau yang korupsi, kita harus katakan bahwa korupsi itu salah. Harus menyatakannya. Tapi saya Pak minta didoain, kita doain. Doain Pak supaya saya tidak dituntut ini, enggak bisa. Koruptor itu harus menanggung akibat dari perbuatannya. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, yang bertanggung jawab, dia harus bayar itu. Kalau tidak mampu bayar, dipenjarakan, jalani hukuman penjara. Saudara, saya, kita semua harus berani berkata dengan penuh kasih, kalau kamu dituntut hukuman penjara, jalani. Karena kamu orang percaya, jaga kesaksianmu. Kalau enggak, diminta bayar, kembalikan.
Jangan lalu bilang, oh enggak apa-apa, kita berdoa supaya Tuhan ampuni dan semua diselesaikan. Begitu didoakan selesai, nanti korupsi lagi dia. Halo? Kita harus nyatakan hal yang salah, kita harus tegur. Kalau memang hal-hal yang didapat itu dengan cara-cara yang tidak benar, kita harus beritahu, caramu ini enggak benar. Tentu dengan kasih, itu kata firman. Kita menyampaikannya. Supaya tidak banyak orang bermunculan sebagai penipu-penipu atas nama berkat. Uang yang mereka terima hasil ngakal. Uang mereka terima itu hasil korupsi. Tapi dikatakan, saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. 5 tahun kemudian bolak-balik kantor polisi. Kalau berkat kan enggak begitu, saudara. Betul enggak? Halo? Sehingga harus jual ini, jual itu, bayar pengacara sana sini. Harus bayar media supaya tidak menampilkan berita itu. Kalau begitu mah bukan berkat itu. Nah, kita sebagai orang Kristen yang relevan harus memberitahu itu. Sikapmu ini enggak benar. Kau harus berubah, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu. Amin. Anak sekolah, jangan bangga dapat nilai 8, 9 kalau karena kau nyontek. Harus berani sampaikan sama teman di samping kita. Kau harus bertobat. Caramu itu enggak benar dapat nilai itu. Saya lapor sama guru ya. Oh janganlah, jangan kalau gitu kau bertobat. Karena nyontek itu enggak benar. Alkitab katakan nyatakan yang salah. Tegur dengan kasih dan penuh kesabaran. Amin saudara. Itu yang harus kita lakukan. Next. Cara berbicara tentang metode, strategi dan pendekatan yang bisa berubah sesuai dengan budaya, ya, zaman dan audiens yang kita hadapi. Itu yang bisa berubah. Cara-caranya itu, prinsip kebenarannya jangan diubah. Cara ini mencakup berbagai bentuk seperti cerita, drama, ilustrasi, musik, video pendek atau diskusi kelompok. Ini maksudnya di dalam pengaplikasiannya, tergantung situasi kondisinya, tergantung materinya. Kalau contohnya di dalam materi ibadah, suasana ibadah, supaya kita relevan untuk menjangkau yang generasi-generasi apa ya sekarang sebut alpakah yang sekarang ini, kita harus pikirkan. Kita harus pikirkan cara ibadah kita bagaimana supaya ibadah itu lebih menarik. Jangan bilang begini, itu enggak rohani, itu jadi kayak naik club, itu jadi kayak diskotik. Memang iya. Tapi masalahnya sekarang orang-orang muda banyak tinggalkan gereja karena katanya gereja enggak asik. Pilih mana kira-kira? Orang datang kumpul di gereja atau orang tinggalkan gereja? Pilih mana? Kita tetap dengan gaya lama dulu, pokoknya yang rohani itu pakai gitar bolong aja. Ku yakin kau hadir di ini, sampai keringat-keringatan. Tapi yang hadir cuma 2-3 orang. Dengan saudara desain tata ibadah sedemikian rupa, kalau ada berkat kita ciptakan suasana yang begitu menarik, di mana bisa mengundang perhatian orang untuk datang ibadah di sana. Lebih pilih mana? Kalau saya pilih relevan, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, supaya orang datang beribadah. Ketika orang kumpul kita sampaikan firman, Roh Kudus bekerja, mereka bisa dijamah Tuhan. Saudara tetap bertahan dengan metode yang lama, pokoknya cara yang lama itulah yang keren, itulah yang kudus. Tapi yang datang cuma 2-3 orang, siapa yang akan dengar firman? Ngerti saudara? Jadi metodenya boleh kita pikirkan, boleh diubah. Kami di Komsel Majesty ngomong-ngomong dengan salah satu anak Komsel. Karena kami mengingat ke beberapa tahun yang lalu, anak-anak muda
di gereja ini begitu proaktif dalam segala kegiatan untuk menjangkau jiwa, membawa orang-orang kepada Tuhan. Tapi sekarang kayaknya metode itu udah nggak relevan. Dulu kita main futsal, main badminton, main voli, pingpong, apa segala macam, sampai ada kita inisiasi yang disebut dengan Poraja Pekan Olahraga Antar Gereja. Tujuannya itu. Tapi sekarang kayaknya udah kurang relevan. Orang udah kurang tertarik dengan hal begitu. Orang sekarang tertarik dengan main biliar. Di kota kita sedang menjamur biliar sekarang, ya kan? Orang lebih memilih ke sana. Orang lebih memilih main game. Nah, yang perlu kita pikir bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke sana, membawa nilai kerajaan Allah dan akhirnya membawa mereka dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi yang selalu lihat begini, biliar itu main judi, kata siapa? Tergantung konsep orang. Tidak semua orang main biliar berjudi. Tapi ada pemain biliar yang main judi, ya. Ngerti enggak maksudnya? Jadi semua kembali kepada pola pikir kita. Metode-metode bisa kita pikirkan. Next, tapi prinsip jangan. Cara harus fleksibel, tetapi prinsip harus tetap teguh. Kita boleh dan bahkan perlu menyesuaikan metode agar pesan Injil dapat disampaikan dengan efektif kepada generasi yang kita layani. Ya. Ini kan kita lagi bergerak ini, multiplikasi komsel dimultiplikasi. Tujuannya supaya kita bisa saling bersaksi satu dengan yang lain. Kalau dulu mungkin sedang marak ibadah keluarga dengan rame-rame, oh di sana bersuka cita, tepuk tangan, bergandengan tangan. Oke aja, tapi itu dulu mungkin itu relevan. Dulu mungkin itu efektif, tapi sekarang udah enggak. Karena boleh aja orang di sana nyanyi bergandengan tangan dalam kasih Tuhan, pergumulannya hilang sejenak. Begitu pulang ke rumah, alamak besok dari mana lagi nih bayar hutang gitu loh. Beda kalau mereka curhat di komsel, cerita tentang persoalan mereka. Lalu kemudian nanti saling mendoakan. Mungkin ada juga rekan-rekan yang bisa menawarkan solusinya. Saudara, kalau unek-unek keluar dari hati, ada rasa kelegaan, betul enggak? Dia pulang tetap lega, tidur nyenyak. Karena apa? Sesuatu yang nyesak di dada itu keluar. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita bisa sharing, saling curhat di komsel itu. Amin. Oleh karenanya anggota komsel kita tidak perlu banyak-banyak. Kalau anggota komsel saudara 7-8 orang gak apa-apa, maksimal itu. 12 orang paling banyak lah. Supaya kalau sharing bisa kebagian, paling tidak 50% kebagian dari anggota itu sharing. Cerita tentang berkat-berkat yang mereka alami dari firman yang mereka terima. Dan kalau berbicara tentang berkat-berkat firman yang dialami, jangan selalu berpikir hal-hal wah. Kalau saya di komsel kami, saya sampaikan begini. Kegagalanmu, masalah yang kau hadapi, saksikan juga. Dan bagaimana cara Tuhan menolongmu bisa bertahan dalam masalah itu, bahkan bangkit dari keterpurukan itu. Ceritakan. Karena firman Tuhan berkata, Paulus berkata, penderitaan-penderitaan yang dialami, persoalan-persoalan yang dialami Paulus itu menjadi kekuatan bagi orang yang mendengar ketika dia saksikan itu. Karena mungkin orang-orang di situ ada yang datang dengan pergumulan yang benar-benar menyentuh pas seperti itu, ketika mereka dengar kesaksian kita, bahwa kita pernah terpuruk, tetapi Tuhan masih mampukan kita bertahan, dan pada akhirnya Tuhan bawa kita keluar dari sana. Orang bisa diteguhkan, dikuatkan. Wih, ternyata bukan hanya saya yang mengalaminya. Ada juga teman yang lain, bahkan lebih parah persoalannya dibanding saya. Kalau dia bisa bertahan, kenapa saya enggak? Sementara Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sama. Amin, saudara. Itu disaksikan. Kalau di komsel kami saya katakan saksikan, enggak apa-apa. Jadi kalau disuruh bersaksi cerita, jangan hanya berpikir yang wah-wah. Oh saudara, tiba-tiba saya dengar atap rumah kami jedar, lalu jebol deknya, tiba-tiba turunlah uang logam 1 karung, menebus, prang, jatuh di depan saya, sehingga terbayar lalu lunas semua utang.
Kesaksian seperti itu boleh juga. Tapi jangan hanya saksikan yang begitu. Saksikan juga kegagalan-kegagalan kita. Karena mungkin melalui itu orang lain bisa diteguhkan dan dihiburkan, dipulihkan hatinya di dalam Tuhan. Amin. Jadi caranya boleh fleksibel, tapi pesannya tetap sama. Dan kita perlu pikirkan metodenya seperti apa. Next. Nah, di dalam Matius 10:16 Yesus berkata begini, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini Yesus yang katakan. Kecerdikan diperlukan agar kita bijak dan peka menghadapi dunia yang kompleks dan penuh tantangan. Next. Ketulusan diperlukan agar motivasi kita tetap murni dan tujuan kita tetap fokus kepada Kristus. Kita harus tulus supaya motivasi kita itu murni. Jangan hanya cerdik dan jangan juga hanya tulus. Perhatikan ini. Cerdik tanpa tulus akan membuat kita licik. Kalau orang hanya cerdik nggak ada ketulusan di hatinya, dia akan licik. Dia akan suka ngakalin orang dan hanya suka ngambil keuntungan dari orang. Yang penting dia untung, orang lain semua mati nggak apa-apa. Itu namanya licik. Sedangkan tulus tanpa cerdik akan membuat kita bodoh. Begitu orang ngomong begini percaya, begitu orang ngomong percaya. Pinjam uangmu dong 1 juta langsung kasih. Apalagi yang minjam itu sama satu gereja. Karena nggak cerdik kita mudah dibodoh-bodohin. Kalau saya secara pribadi Bapak Ibu nggak mudah saya memberikan orang utang. Saya secara pribadi. Dan berapa kali saya praktekin. Apalagi dibilang begini, 2 hari lagi Pak. Nanti begini-begini, aku pinjam uang dulu. Saya akan bilang begini, kalau 2 hari sabarlah. Toh tinggal 2 hari lagi kok. Enggak gara-gara 2 hari mati. Betul enggak saudara? Betul enggak sih? Saudara tahu enggak? Itu bisa kelicikan itu. Tapi saya kan beranalisa. Apalagi bilang begini, tinggal besok kok Pak, besok mau gajian. Pokoknya besok begitu gajian tak bayar. Tunggulah, tinggal berapa jam lagi kok. Saudara tahu enggak? Kadang-kadang kalimat itu dipakai orang-orang untuk meyakinkan kita, memuaskan keinginannya. Padahal enggak betul. Begitu kita kasih besoknya, kabur dia. Begitu ketemu dengan kita, dia berlagak bahwa dia yang punya singir sama kita. Benar enggak? Kita tanya, gimana? Apanya yang gimana? Waduh, saudara. Harus cerdik supaya nggak mudah dibodoh-bodohin. Ya. Pergunakan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan. Nanti kalau saudara nggak cerdik, hanya tulus, lama-lama pertemanan saudara rusak. Saya pernah ceritakan di sini ya, saya pernah baca sebuah tulisan dalam status di medsos, dikatakan demikian. Hal yang paling kuat merusak sebuah hubungan pertemanan adalah utang. Teman dekat, sohib bisa jadi retak hanya gara-gara utang. Oleh karenanya, bijaklah. Amin. Bijak. Kalau saudara nggak kasih dia ngutang dengan cara begitu, aduh apalagi saudara ya, jujur ya. Kadang-kadang saya cerewetnya lumayan loh saudara. Kalau ditanya ini tunggu gajian, saya tanya gajimu berapa? Gaji saya 3 juta, kau mau pinjam berapa? Saya pinjam 2,5 juta. Kalau gaji 3 juta, pinjam 2,5 juta. Begitu kita kasih, besoknya bayar, berarti tinggal 500.000. Anak 3 tambah istri 1. Hidup 1 bulan ke depan. Masuk logika enggak? Enggak masuk. Nah untuk orang-orang seperti itu dalam hati kalau langsung berkata, tamat riwayatmu, saya bakalan tidak kasih. Dan tidak bakalan. Orang gaji cuma 3 juta, minjam 2,5 juta. Istri anaknya nanti makan apa? Kalau saudara kasih, saudara membunuh istri anaknya. Ngerti saudara? Jadi harus cerdik dan tulus. Kita kembali ya.
Kalau saudara mau tolong, lebih baik tolong. Katakan demikian, Anda tidak perlu berhutang, saya tolong sekian. Dipinjam 2,5 juta, kasih tahu, saya nggak punya uang sebanyak itu untuk dipinjamkan, tak kasih 750.000. Kalau punya uang kembalikan, nggak dikembalikan nggak apa-apa. Lebih baik itu. Hati kita bersih di hadapan Tuhan. Amin. Seorang murid Kristus yang relevan adalah mereka yang tahu membedakan prinsip dan cara. Next. Mereka membangun jembatan kepada dunia dengan kecerdikan dan kasih, tanpa pernah kehilangan arah kepada kebenaran. Mereka berbicara dengan bahasa zaman tetapi membawa pesan kekekalan. Mereka fleksibel dalam pendekatan namun teguh dalam iman. Artinya begini, kita bisa pakai segala metode tapi tanpa menggoyahkan iman kita. Kita harus tetap berpegang teguh pada kebenaran. Jangan bilang begini, enggak enak Pak, semua di situ udah minum, masa saya sendiri? Jangan bilang begitu. Itu artinya imanmu goyah. Lebih baik kau berdoa minta hikmat dari Tuhan. Padahal kadang-kadang cuma vitamin yang diminum. Atau ya itu obat hipertensi. Bila aku minum, aduh mohon maaf nggak bisa, saya sedang minum obat. Terselamatkan kita di sana. Mereka hadir di tengah dunia, berbicara kepada dunia, namun tetap hidup bagi Kristus dan kerajaannya. Artinya saudara, seperti ini. Ayo kita datang ke dunia yang penuh dengan persoalan ini dengan membawa Kristus dan membawa mereka kepada Kristus dengan cara yang tepat. Kita tidak perlu menjadi orang yang kaku. Amin. Datanglah ke sana dengan cara yang tepat. Pikirkan bahwa jiwa mereka itu berharga di hadapan Tuhan dan mereka perlu diselamatkan, mereka perlu dengar Injil. Nanti Tuhan akan tolong kita supaya kita lebih relevan lagi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan.